Selamat datang pemirsa di acara Meditasi Alkitab. Saat ini saya ingin mengajak Anda untuk membaca dan merenungkan, memeditasikan firman Tuhan. Di acara ini kita akan melihat dan merasakan betapa indahnya membaca firman Tuhan. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil Alkitab Anda, mengambil firman Tuhan Anda, dan kita akan membacanya bersama-sama sehingga kita akan menemukan mutiara-mutiara yang indah, aplikasi yang indah, sama seperti digambarkan bahwa firman Tuhan adalah sama seperti surat cinta dari kekasih kita. Di dalamnya kita akan menemukan setiap kata-kata yang personal yang ditujukan buat kita, kata-kata yang dapat menyentuh hati kita dan mengubahkan sifat serta tabiat kita sesuai dengan kehendak dari Bapa di surga. Sebelum kita mulai acara ini, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini kami rindu untuk kembali mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Bukakan setiap rahasia-rahasia yang terpendam yang Engkau ingin untuk beritahukan kepada kami, agar setiap firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengar akan dapat mengubahkan kehidupan kami, memberikan kekuatan serta kedamaian di dalam hidup kami, agar kami dapat kuat berakar dan berdiri teguh di dalam Engkau. Sertai kami Tuhan dikala kami membuka firman-Mu, agar nama-Mu dapat dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Pada saat ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam buku Ester. Kita buka buku Ester. Ester pasalnya yang ketiga. Kita akan membaca dan memeditasikan firman Tuhan dari buku Ester pasal yang ketiga. Kita baca bersama-sama. Ester 3 ayat yang pertama dikatakan, sesudah peristiwa-peristiwa ini terjadi, maka Haman bin Hamedata orang Agag dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasweros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Wah, jadi ini menceritakan seorang pria yang bernama Haman. Kita baca lagi ayatnya yang kedua. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Wah, jadi diceritakan ada seorang yang bernama Haman yang diangkat oleh raja untuk menjadi orang yang pembesar di hadapan raja, tangan kanan raja. Dan saat itu semua orang diminta untuk sujud kepada Haman. Tetapi ada satu orang yang tidak mau sujud. Orang ini bernama Mordekai. Mari kita lihat kembali. Peristiwa apa yang menyebabkan Haman dipilih untuk menjadi orang pembesar di hadapan Raja Ahasweros? Kita baca lagi ayat yang pertama. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, Haman dikaruniai kebesaran oleh raja. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, peristiwa apa itu? Tentunya kita menemukan jawabannya di ayat yang sebelumnya, bukan? Kita baca Alkitab kita di dalam Ester 2. Ester 2 pasalnya yang ke-21. Dikatakan di sini, pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang raja, sakit hatilah Bigtan dan Teresh, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasweros. Ceritanya berlanjut. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai. Lalu diberitahukannya lah kepada Ester sang ratu. Dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar. Maka kedua orang itu disulahkan pada tiang, dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah
di hadapan raja. Jadi sebetulnya peristiwa apa yang membuat Haman diangkat menjadi pembesar? Dikatakan di tadi, ayat bacaan kita tadi, peristiwa yang membuat Haman diangkat adalah peristiwa di mana Bigtan dan Teresh, kedua sida-sida orang kepercayaan raja, mereka ingin memberontak. Tetapi oleh karena Mordekai mendengar rencana jahat mereka, mereka diperiksa dan ditangkap, sehingga jabatan itu kosong. Hal itu membuat Raja Ahasuerus di dalam Ester yang ketiga mengangkat seorang yang bernama Haman untuk menjadi orang kepercayaan raja. Namun kasusnya adalah di saat Haman diangkat menjadi orang kepercayaan raja, dia ingin agar semua orang tunduk kepada dia. Bukan hanya tunduk, tetapi juga menyembah dia. Bukankah sangat sakit pikiran orang pada zaman itu? Aneh ya. Setelah dia diangkat, dia bukan hanya menginginkan kedudukannya sebagai seorang pembesar, tapi dia juga ingin dihormati, bahkan disembah oleh orang lain. Sangat jahat bagaimana pikiran manusia dapat membawa kita. Bukankah sangat jahat bagaimana pikiran itu bisa membawa kita? Lalu ceritanya berlanjut. Di ayat yang ketiga dikatakan, maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, mengapa engkau melanggar perintah raja? Kenapa? Karena Mordekai tidak mau sujud kepada Haman. Saat membaca cerita ini, saya teringat akan 3 orang bangsa Israel yang berada dalam penahanan di dalam kerajaan Babel pada zaman dulu. 3 orang ini juga tidak mau tunduk kepada patung yang dibuat oleh raja, di mana pada saat itu semua orang tunduk menyembah patung emas itu. Tetapi 3 orang ini tetap pada prinsipnya. Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tetap teguh berdiri. Mereka tidak mau menyembah sesuatu yang bukan Allah mereka. Karena di dalam hukum yang Tuhan tanamkan, dikatakan hukum yang pertama, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Tapi di zaman modern ini, menyembah Allah lain bukan hanya beridentik kepada kita tunduk dan menyembah. Kata menyembah dapat diartikan sebagai di saat kita menggantikan posisi Allah di dalam kehidupan kita. Di saat kita lebih menomorsatukan hal-hal yang lain di atas dunia ini ketimbang Allah. Itu dapat didefinisikan sebagai menyembah Allah lain. Di saat kita menggantikan posisi Tuhan yang adalah yang terutama dengan yang lain. Lalu bagaimana aplikasinya di dalam kehidupan kita? Di saat kita menomorsatukan pekerjaan kita, menomorsatukan keinginan kita, cita-cita kita, ego kita, harga diri kita, pasangan kita, bahkan keluarga dan teman-teman kita daripada Tuhan, kita sudah menggantikan posisi Tuhan. Di saat kita menomorsatukan hal yang lain di dalam hidup kita, bahkan keinginan kita, cinta diri kita, kita sudah menggantikan posisi Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang setan inginkan. Sejak zaman dahulu, sebelum setan dibuang dari surga, dia sudah sangat ingin untuk menomorsatukan dirinya daripada Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Kita lihat cerita ini di dalam buku Yesaya. Buku Yesaya pasalnya yang ke-14. Yesaya 14 menceritakan
tentang seseorang yang ingin untuk mengatasi Allah Bapa di surga. Yesaya 14 ayatnya yang ke-13 kita baca bersama-sama. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Wah, ini adalah sebuah cerita tentang kejatuhan dari Lucifer yang pada akhirnya menjadi setan. Lucifer yang dulunya adalah bintang di langit, malaikat di surga, kerub di surga, putra fajar. Tetapi oleh karena dia ingin untuk menyamai yang maha tinggi, dia hendak naik ke langit, ke tahta Allah. Dia ingin untuk mendapatkan kemuliaan Tuhan. Karena itu, dia tidak bisa lagi berada di surga. Dia harus dibuang ke bumi. Dan kejatuhan Lucifer itu menjadikan dia menjadi seperti setan, menjadikan dia menjadi setan, di mana ini adalah awal dari kejatuhan manusia juga. Sangat menarik ya. Kejatuhan Lucifer diawali dari keinginan hatinya untuk mendapatkan kemuliaan Allah, untuk menyamai yang maha tinggi. Di saat Lucifer berusaha untuk menjatuhkan Adam dan Hawa, dia juga mengajak Hawa untuk memperoleh kemuliaan itu. Lucifer berkata kepada Hawa, apabila engkau memakan buah yang dilarang Allah ini, engkau akan sama seperti Allah, dapat mengetahui yang benar dan yang jahat. Aneh ya. Iklan yang dibawakan oleh Lucifer adalah engkau dapat menyamai Allah. Wow. Adalah hal yang sama juga terjadi kepada Haman. Dia berpikir bahwa dia pantas untuk disembah. Hal yang sama juga terjadi kepada Haman. Dia berpikir bahwa dirinya pantas untuk disembah. Dia pikir bahwa dirinya pantas untuk mendapatkan kemuliaan yang hanya adalah milik Allah sendiri. Jangan biarkan diri Anda jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Di saat kita lebih menomorsatukan keinginan kita daripada Tuhan. Kita baca selanjutnya cerita ini. Di ayat yang kelima dikatakan, ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Apa dikatakan di sini? Di saat Haman melihat bahwa Mordekai tidak mau menyembah dia, sangat panas hatinya. Bukankah hal ini sering kali terjadi juga kepada kita di atas dunia ini? Di saat kita melihat orang lain tidak mau menurut kepada kita, di saat kita melihat orang lain tidak sejalan dengan prinsip kita, umumnya kita sangat marah. Umumnya hati kita panas. Kita menolak akan kehadiran orang itu. Dan hal inilah yang setan pergunakan. Emosi, amarah, ketidaksenangan, pikiran-pikiran yang negatif. Hal-hal ini yang setan permainkan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi panas. Sehingga kita menjadi berpikir negatif akan orang lain. Dan merusak hubungan kita dengan orang lain. Padahal seperti yang kita baca sebelumnya, hal yang membuat Haman dipilih untuk menjadi orang kepercayaan raja adalah oleh karena Mordekai juga. Oleh karena Mordekai, dia memberitahukan rencana jahat dari Bigtan
serta Teresh di dalam Ester 2 ayat yang ke-21. Oleh karena Mordekai memberitahukan rencana itu dan mereka diperiksa dan mereka pada akhirnya ditangkap. Oleh karena pekerjaan baik dari Mordekai, Haman bisa dipilih untuk menjadi orang kepercayaan raja. Tetapi sayangnya, Haman tidak mengetahui hal itu. Dia justru meninggikan dirinya dan dia ingin disembah. Mari kita lihat selanjutnya apa yang terjadi kepada Haman dan apa yang dia rencanakan. Kita baca firman Tuhan di ayatnya yang ke-6. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja. Wah, jahat sekali ya. Karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasiweros. Wah, inilah seberapa jauh dosa dan kebencian dapat membawa kita. Di saat kita marah kepada orang lain, umumnya kita bukan hanya marah kepada orang tersebut saja. Seringkali kita juga marah kepada teman-temannya. Seringkali kita juga marah kepada anak-anak mereka. Disinilah di mana dosa dapat membawa kita sangat jauh. Dikala problem kita sebetulnya hanya kepada orang itu saja, tetapi oleh karena emosi dan amarah kita justru marah juga kepada orang-orang yang di sekitar mereka. Bukankah dosa dapat membawa kita sangat jauh? Tapi apa yang Tuhan Yesus selalu ajarkan? Pada saat Petrus bertanya kepada Yesus, "Guru, seberapa kali saya harus mengampuni saudara saya yang bersalah kepada saya? Apakah 3 kali saja?" Saudara ingat apa kata-kata Yesus? Yesus menjawab, "Engkau harus mengampuni mereka 7 dikali 77 kali." Itu adalah sebuah perumpamaan yang menandakan bahwa engkau harus terus mengampuni saudaramu yang bersalah kepadamu. Itulah yang Yesus ajarkan. Walaupun rasanya sulit, tetapi di saat kita meminta pertolongan Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Jangan biarkan diri Anda dan diri saya jatuh ke dalam kesalahan yang sama seperti Haman. Oleh karena kebenciannya membuat dia dapat berlaku sangat jauh sampai dia hendak berpikir dan merencanakan untuk membunuh bukan hanya Mordekai, tapi juga semua kaum bangsa dari Mordekai. Kita lanjutkan cerita ini di ayat yang ke-7. Lalu dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasiweros, orang membuang pur, yakni undi, di depan Haman. Hari demi hari dan bulan demi bulan, sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Wah, jadi kita bisa lihat bagaimana Haman membuat sebuah keputusan. Dia telah merencanakan bahwa dia akan meminta izin kepada raja untuk bisa membinasakan seluruh bangsa Israel. Dan dengan cara itu, dia menunggu saat yang tepat. Dengan cara apa? Dengan cara membuang undi. Dengan cara membuang undi, dia membuat kesimpulan dan keputusan. Sangat berbeda dengan kisah di dalam Ester 1 ayat yang ke-13. Pada saat Raja Ahasiweros ingin membuat keputusan, dia tidak mengambil keputusan dengan hati yang marah. Ester 1 dan ayat yang ke-13 dikatakan, "Bertanyalah raja kepada orang-orang yang arif dan bijaksana." Di saat seorang Raja Ahasiweros, bahkan raja orang kafir, membuat keputusan, dia bertanya terlebih dahulu kepada orang-orang yang arif
dan bijaksana. Bagaimana cara Anda membuat keputusan? Apakah Anda membuat keputusan berdasarkan perasaan saja? Oleh karena rasanya tepat untuk membuat keputusan ini. Rasanya tepat apabila saya berbuat seperti ini kepada orang lain. Atau Anda membuat keputusan berdasarkan akal pikiran yang sehat, berdasarkan konsultasi terlebih dahulu kepada Tuhan dan Roh Kudus. Bagaimana Anda membuat keputusan Anda? Di saat Anda membuat keputusan yang penting di dalam kehidupan Anda, apa yang Anda lakukan? Alkitab dengan jelas memberitahukan prinsip-prinsip yang tepat untuk mengambil keputusan. Jangan mengambil keputusan berdasarkan perasaan Anda, berdasarkan hasil yang diundi oleh orang-orang yang bahkan tidak mengenal akan Tuhan. Alkitab menyarankan kita untuk mengambil keputusan berdasarkan hubungan kita dengan Tuhan, bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan, menanyakan apa yang Tuhan rencanakan dan Tuhan inginkan agar kita lakukan, serta membuat keputusan berdasarkan konsultasi kepada orang-orang yang arif dan bijaksana. Siapa orang yang paling arif dan bijaksana selain daripada Tuhan sendiri? Siapakah orang yang paling arif selain daripada Roh Kudus? Jangan jatuh ke dalam kesalahan yang sama yang dibuat oleh Haman di saat dia mengambil keputusan berdasarkan pemikirannya sendiri. Kita lanjut cerita ini di dalam Ester pasalnya yang ke-8. Lalu setelah itu, dikatakan di sini, maka sembah Haman kepada Raja Ahasiweros. Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan Tuanku. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa. Dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah untuk membinasakan mereka. Maka hamba akan menimbang perak 1000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkan ke dalam perbendaharaan raja. Apa rencana yang dibuat oleh Haman? Dia datang kepada raja oleh karena dia kesal kepada Mordekai yang tidak mau menyembah dia. Dia datang kepada raja dan membuat sebuah argumen. Dan diceritakan di sana ada sebuah bangsa yang tidak menurut kepada raja. Sebuah bangsa yang hukumnya berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Ya, dia sama sekali tidak menceritakan tentang kekesalan hatinya kepada Mordekai. Dia mengeneralisasi kesalahan yang dia mengambil sakit hatinya dan membawakannya ke dalam format yang berbeda. Dia mempersalahkan bangsa Israel yang tidak sama hukumnya dengan dia. Oleh karena kekesalan hatinya, dia menjadikan seluruh bangsa Israel menjadi tumbal. Wow. Bukankah hal ini juga yang akan terjadi di dalam nubuatan, di mana dikatakan bangsa dan umat yang sisa, mereka juga akan menjadi tumbal. Mereka akan dikejar-kejar, dianiaya. Dan inilah yang terjadi kepada umat Kristen yang mula-mula sebelum mereka berkompromi kepada kepausan. Sebelum mereka berkompromi dengan sistem agama yang bobrok pada zaman itu. Mereka dikejar-kejar. Kenapa? Karena mereka tidak mau tunduk kepada hukum yang dibuat oleh manusia. Mereka mau tunduk kepada hukum yang dibuat oleh Allah saja. Wah, hal ini sangat luar biasa. Perulangan yang terjadi di zaman dulu, terjadi di zaman umat yang mula-mula sebelumnya, dan hal itu juga akan terjadi di masa yang akan datang.
Mari kita lihat di dalam Wahyu 12 ayatnya yang ke-17. Wahyu 12 ayat yang ke-17 kita baca sama-sama. Maka marahlah naga itu kepada perempuan-perempuan itu, lalu memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Apa yang dikatakan di sini? Naga itu yang digambarkan oleh setan, dia akan memerangi seluruh keturunan-keturunan yang lain. Keturunan yang mana? Keturunan yang menuruti hukum-hukum Kristus dan memiliki kesaksian Yesus. Setan tidak memerangi semua orang. Dia hanya memerangi orang-orang yang menuruti hukum-hukum Allah serta memiliki kesaksian dari Yesus. Dan inilah umat yang sisa itu. Sebuah umat yang mau berdiri teguh memegang kebenaran Kristus, yang tidak mau berkompromi. Di saat tadi dikatakan sembahlah Allah, dia akan melakukan itu karena dia jatuh cinta kepada Kristus, bukan karena paksaan. Di saat dia mendengar bahwa jangan membunuh, jangan mencuri, di saat kita telah mengetahui bahwa saat kita menyakiti perasaan orang lain itu sama saja dengan kita membunuh. Dikatakan naga akan memerangi keturunan yang mau memegang prinsip hukum-hukum Allah. Di saat dia tahu bahwa menyakiti orang lain adalah sama seperti membunuh, dia tidak akan lakukan itu. Apakah Anda rindu untuk memegang dengan teguh prinsip hukum dari hukum Allah? Di saat kita membaca bahwa hukum Allah dikatakan bahwa ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kuduskan hari Sabat bukan hanya mengingat, tapi juga menguduskannya. Apakah Anda rindu untuk menjadi bagian dari umat yang sisa? Suatu umat yang mau berpegang teguh kepada hukum daripada Allah, juga kesaksian daripada Yesus Kristus. Peristiwa yang sama yang akan dialami oleh bangsa Israel di dalam buku Ester. Peristiwa yang sama yang dialami oleh orang-orang yang percaya pada zaman mula-mula, di mana mereka dikejar, mereka dibunuh, bahkan banyak dari mereka yang menjadi martir. Peristiwa yang sama akan terjadi, akan terulang kembali. Setan akan memerangi orang-orang yang memegang teguh hukum Allah. Jadi mengikuti Kristus bukan hanya di dalam kata-kata saja, tetapi juga dalam perbuatan kita. Di saat kita memegang teguh prinsip kebenarannya. Lalu mari kita lihat cerita yang selanjutnya. Dikatakan bahwa untuk mencapai tujuan ini, Haman memberikan 10.000 uang perak. Kita baca di ayat yang ke-9. Maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya ke tangan pejabat. Untuk apa dia menyerahkan 10.000 talenta kepada raja? Tujuannya hanya satu, supaya raja dapat menyetujui rencana jahatnya untuk membinasakan orang-orang yang tidak sepaham dengan dia. Berapa yang dia mau berikan? 10.000 uang perak. Wow. Untuk bisa mendapatkan hal yang dia inginkan, dia rela memberikan uang yang banyak agar dia bisa memperoleh hal yang dia inginkan. Bukankah praktek seperti ini telah terjadi juga di dalam bangsa kita di Indonesia? Untuk memperoleh hal yang orang inginkan, orang bersedia memberikan suap, orang bersedia membayar sejumlah uang, memberikan hadiah-hadiah supaya hal yang dia inginkan bisa dia peroleh. Sangat menyedihkan. Padahal Alkitab sudah memberitahukan hal ini adalah hal yang jahat di mata Tuhan. Tetapi setan dengan agen-agennya telah berhasil menipu manusia agar mereka tidak mau menuruti perintah Tuhan, agar mereka melakukan yang jahat.
Mari kita lihat di zaman Yesus, orang Yahudi yang begitu ingin untuk menyalibkan Yesus, untuk membunuh Yesus. Berapa banyak yang dia berikan kepada Yudas, murid Yesus yang berkhianat. Yes. Ada sejumlah uang juga yang dia berikan kepada Yudas agar Yudas mau berkhianat. Inilah taktik yang sama yang setan pergunakan pada zaman sekarang agar kita, anak-anaknya yang telah ditebus pada saat Yesus disalib. Pada saat Yesus disalib, dia telah menebus kita. Kita bukan lagi milik setan, kita telah menjadi milik Kristus. Tetapi setan menggunakan strategi yang sama. Pada saat Yesus telah naik ke surga, dia telah mempersiapkan tempat bagi kita di surga. Kita telah dipersiapkan untuk sebuah tempat yang indah di surga. Tetapi taktik yang sama yang setan lakukan. Dia tidak ingin agar kita masuk ke dalam kerajaan surga. Dia ingin memberikan sejumlah uang, sejumlah harta benda, bahkan kekayaan-kekayaan yang ada di dunia, agar Anda mau untuk menjual kepercayaan Anda, agar Anda dapat mau menjual Yesus, agar Anda mau menjual tempat yang indah yang telah Tuhan sediakan bagi Anda. Apakah Anda mau menjual Yesus hanya karena setan telah menjanjikan cita-cita? Setan telah menjanjikan uang, harta benda, bahkan wanita dan pria yang akan dijadikan sebagai pasangan Anda. Maukah Anda menjual kepercayaan Anda demi uang? Maukah Anda menginjak-injak hari Sabat oleh karena jabatan dan uang serta gaji yang setan tawarkan? Sahabat-sahabatku yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, jangan biarkan kesalahan yang sama engkau buat. Jangan biarkan engkau menjual diri Anda, kehidupan Anda, janji yang telah Yesus sediakan bagi Anda, hanya karena sesuatu yang tidak permanen yang setan mau berikan kepada Anda. Janganlah berkompromi dengan kebenaran. Kita baca selanjutnya apa cerita ini. Lalu Raja Ahasiweros, dia menyetujui rencana dari Haman. Sangat menyedihkan. Dia juga tidak bisa melihat apa rencana jahat dari Haman. Hal ini adalah hal yang sama yang dinubuatkan di zaman akhir. Sebuah kerajaan, sebuah negara, dia akan berkompromi dengan badan agama, yaitu adalah kepausan Roma. Dia akan berkompromi agar dia dapat mendapat persetujuan dari negara Amerika, di mana negara tersebut akan mengiyakan sebuah titah di mana mereka akan membinasakan, membunuh orang-orang yang tidak mau turut kepada perintah Tuhan, kepada perintah manusia. Dan waktu itu adalah sangat singkat. Waktu di mana nubuatan itu akan terjadi akan sangat singkat waktunya. Kita bisa lihat tanpa dipaksa pun pada zaman ini, orang-orang ada banyak yang telah menjual iman mereka, menjual hati mereka, pikiran mereka, bahkan menjual keluarga mereka, kebahagiaan mereka di surga nanti demi sesuatu yang fana di bumi ini. Apalagi di saat gereja, apalagi di saat nanti kepausan kekafiran Roma telah bersatu dengan negara Amerika untuk membuat persetujuan untuk dapat membinasakan orang-orang yang percaya.
tentunya akan ada lebih banyak lagi orang-orang yang meninggalkan kepercayaan mereka di dalam Tuhan. Sangat menyedihkan. Saudara-saudara, jangan biarkan diri Anda menjadi salah satu dari mereka. Saya ingin ajak Anda untuk melihat kembali di ayat yang ke-13. Setelah rencana jahat Haman disetujui, di dalam Ester 3 ayat yang ke-13 dikatakan, surat-surat itu dikirimkan dengan perantaran pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan, supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi, daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan. Pada hari juga pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Wah, sangat menyedihkan. Inilah seberapa jauh kebencian dan dosa dapat membawa Anda. Sebuah kesalahan hati yang kecil, dan di saat itu bertumbuh, di saat kita memberikannya kesempatan untuk bertumbuh, itu dapat meningkatkan kekesalan itu menjadi sebuah kebencian, emosi, dan amarah yang membuat kita tidak bisa melihat lagi apa yang benar, apa yang salah. Sangat menyedihkan. Hal ini yang membuat Haman menyetujui dan membuat sebuah titah untuk membunuh bangsa Yahudi pada zaman itu. Dan bukan hanya orang-orang muda, bahkan dikatakan di sini semuanya dibinasakan. Orang tua, anak-anak, bahkan bayi-bayi serta perempuan-perempuan yang tidak berdaya, semuanya dibinasakan. Bukankah hal ini juga yang terjadi di Timur Tengah sana? Negara Amerika dengan tanpa belas kasihan membunuh dan membinasakan orang-orang yang tidak bersalah. Di mana akal pikiran mereka? Di mana hati mereka taruh? Mereka membunuh tanpa pamrih. Mereka membunuh tanpa melihat dengan mata mereka. Semuanya mereka binasakan untuk mendapatkan sesuatu yang sebetulnya tidak ada artinya. Oleh karena sesuatu telah mengontrol mereka, sehingga mereka membuat kejahatan yang sangat jahat tersebut. Jangan biarkan emosi menutup mata Anda, sehingga Anda tidak bisa lagi melihat yang seharusnya Anda lakukan, sehingga Anda tidak bisa lagi memaafkan orang lain. Jangan biarkan emosi menutup mata Anda. Lalu dikatakan juga di dalam ayat yang ke-13, harta milik mereka dirampas. Ini mengingatkan saya di dalam buku Matius 6 ayat yang ke-21, di mana di sana dikatakan, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Pada zaman akhir, setan bukan hanya berupaya untuk merampas kepercayaan Anda, merampas iman Anda daripada Tuhan, sehingga Anda akan menghujat nama Tuhan oleh apa yang Anda akan lakukan. Bukan hanya itu, setan juga akan merampas harta milik Anda. Dengan cara itu, dengan merampas apa yang Anda miliki, Anda akan lebih mudah untuk mengambil sebuah tindakan yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Saudara bisa bayangkan, jika seorang pria, dia harus kehilangan pekerjaannya, dia harus kehilangan harta yang dimiliki agar dia dapat berpegang teguh kepada hukum Tuhan, apakah dia akan melakukannya? Kebanyakan orang akan menjual iman mereka di saat harta milik mereka diambil. Di saat disuruh memilih antara keluarga dengan Tuhan, kebanyakan orang akan lebih memilih keluarga, lebih memilih untuk menyenangkan orang lain, lebih memilih untuk membahagiakan orang lain, lebih memilih untuk memperoleh cita-cita mereka. Mereka akan menjual iman mereka oleh karena itu.
Teman-temanku yang kekasih dalam Tuhan, jangan biarkan diri Anda jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Di mana harta Anda, di situ juga hati Anda berada. Di saat Anda menjual iman Anda demi harta Anda, di situ juga Anda akan jatuh. Tetapi apakah tidak boleh kita memiliki harta? Lalu di mana harta yang seharusnya saya simpan? Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk menyimpan harta benda kita di surga. Apa maksudnya menyimpan harta benda di surga? Di saat kita mengarahkan harta kita sebagai jiwa-jiwa yang harusnya kita jangkau dan kita selamatkan yang ada di luar sana. Di saat kita menempatkan harta-harta kita di hati dari saudara-saudara kita, teman-teman kita, bahkan mereka yang menganiaya kita. Di saat mereka telah menjadi harta kita, kita akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa menyelamatkan orang tersebut, untuk bisa memenangkan hati mereka, membawa mereka lebih dekat lagi kepada Kristus, membawa keluarga kita, membawa teman-teman kita kepada Kristus, membawa saudara-saudara kita lebih dekat kepada Kristus. Bahkan orang yang membenci dan menganiaya kita. Maukah Anda menempatkan harta Anda kepada orang-orang yang ada di luar sana, kepada keluarga Anda, teman-teman Anda, bahkan kepada musuh Anda? Di mana Anda akan menempatkan harta Anda? Di saat Anda menempatkan harta Anda kepada jiwa-jiwa yang ada di luar sana agar mereka dapat diselamatkan, setan tidak akan dapat merampas harta itu. Di saat Anda menempatkan harta Anda kepada Yesus, setan tidak akan bisa merampas harta itu daripada Anda. Kita lanjut ceritanya di dalam Ester 3 ayat yang ke-14. Saliran surat itu harus diundangkan di dalam tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, supaya mereka bersiap-siap untuk hari itu. Siapa yang harus bersiap-siap untuk hari itu? Dikatakan surat itu harus diumumkan ke segala daerah agar mereka bersiap-siap untuk hari itu. Di zaman akhir ini, sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, sebelum kedatangan imam besar yang kedua kali. Di dalam sahabat kita orang muslim dikatakan mereka juga sedang menanti kedatangan Imam Mahdi untuk menghakimi dunia, untuk membunuh Dajjal, yaitu setan itu, si mata satu. Bisa kita lihat, kita sedang menanti sesuatu yang sama sebetulnya. Kita sedang menanti datangnya sesuatu yang sama. Mungkin dikatakan dalam kata-kata yang berbeda. Namun di dalam cerita ini, sayang sekali orang-orang tersebut menanti sesuatu yang salah. Mereka menanti kebinasaan dari bangsa Yahudi. Sangat menyedihkan. Yang seharusnya mereka menanti dan mempersiapkan diri akan kedatangan Yesus yang kedua kali, akan kedatangan Imam Mahdi ke atas dunia ini. Seharusnya mereka mempersiapkan diri untuk hal itu, tapi justru mereka mempersiapkan diri di dalam sesuatu yang salah. Apa yang sedang saudara persiapkan pada saat ini? Apakah Anda sedang mempersiapkan diri untuk kebahagiaan Anda di atas dunia ini? Atau Anda sedang mempersiapkan diri untuk sesuatu yang berbeda, sesuatu yang akan datang yang kedua kali, kedatangan Yesus yang kedua kali, kedatangan Imam Mahdi? Apa yang sedang Anda persiapkan pada saat ini? Kita baca selanjutnya cerita ini di dalam Ester 3 ayatnya yang ke-15. Ester 3 ayat yang ke-15 dikatakan, "Maka dengan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Sementara itu raja serta Haman duduk minum-minum, tetapi kota Susan menjadi gempar." Apa yang dikatakan? Pesuruh dari Haman, pesuruh-pesuruh dari Raja Ahasveros, mereka berangkat dengan tergesa-gesa. Wah, Anda bisa lihat.
ini adalah suatu hal yang tidak baik. Di saat kita melakukan sesuatu, jangan lakukan itu dengan tergesa-gesa. Tapi bukan hanya itu, saudara-saudara. Dikatakan juga, sementara kota Susan gempar oleh karena surat itu, surat yang menunjukkan bahwa akan ada terjadi pembantaian kepada orang-orang yang mau menurut kepada hukum Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Haman serta raja? Kita baca lagi. Sementara itu terjadi, raja serta Haman duduk minum-minum. Saudara bisa bayangkan, sementara kota Susan menjadi gempar, raja dan Haman duduk minum-minum. Mereka mabuk. Mereka tidak peduli akan apa yang sedang terjadi di atas kota itu. Wah, bukankah ini adalah hal yang sama yang terjadi juga di dalam bangsa kita? Di saat rakyat sedang sangat menderita, kelaparan, bencana alam, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, banjir, dan lain-lain. Apa yang dilakukan oleh petinggi-petinggi di atas negara kita? Sangat menyedihkan. Padahal Alkitab sudah menunjukkan dengan jelas, jangan sampai jatuh ke dalam kesalahan ini. Tetapi sayang sekali ya, petinggi-petinggi dari negara kita melakukan kesalahan sama ya. Seperti yang dilakukan oleh Haman dan Raja Ahasiweros. Lalu bagaimana dengan yang kita lakukan? Di saat di luar sana orang-orang menderita, di saat di luar sana orang-orang bahkan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan di hari yang kemudian. Di saat orang-orang di sana bahkan anak-anak mereka tidak bisa sekolah. Apakah kita hanya, aduh kasihannya, apakah kita hanya merasa kasihan saja? Ataukah hati kita tergerak untuk menolong mereka? Yang lebih parah lagi, di saat kita mengetahui di luar sana ada begitu banyak orang yang belum mengetahui dan belum mempersiapkan diri mereka akan sesuatu yang besar yang akan terjadi, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Mereka belum mempersiapkan diri. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Apakah hati Anda tidak tergerak untuk menyampaikan kabar keselamatan, kabar sukacita kepada orang lain? Saat ini, saya ingin Anda untuk merenungkan hal ini. Saya ingin Anda untuk merenungkan betapa banyak orang-orang di luar sana yang mereka belum mengenal akan kebenaran. Orang-orang yang di luar sana yang telah menjual iman mereka oleh karena sesuatu yang ditawarkan oleh setan. Orang-orang yang telah menyembah sesuatu yang bukan Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang di kerajaan ini yang mereka lakukan kepada Haman. Mereka telah hidup jauh daripada Tuhan. Apakah hati Anda tidak tergerak untuk memanggil mereka kembali? Di saat Anda melihat kita sedang hidup di zaman akhir, di mana hal yang sama yang terjadi dulu, di saat akan terjadi pembinasaan dari orang-orang yang mau menurut hukum Tuhan. Dikatakan di dalam buku Wahyu pasal yang ke-12, setan akan membinasakan orang-orang yang menurut kepada hukum Tuhan. Hal itu juga akan terjadi pada zaman ini. Apakah Anda tidak tergerak untuk berdiri teguh, memegang sesuatu hukum dan perintah kepada Tuhan? Apakah hati Anda tidak tergerak oleh kasih untuk menuruti hukum yang telah Tuhan buat? Hukum yang memungkinkan kita agar kita dapat hidup bahagia, bukan hanya di dunia ini, tapi juga di surga. Saya ingin mengajak Anda untuk berdoa. Mari kita menutup mata kita dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk sebuah kisah yang kami baca di dalam firman-Mu, di dalam Ester 3. Sebuah cerita
yang membawa kami untuk melihat betapa jahatnya dosa dapat membawa kami. Hanya oleh karena kekesalan hati dari Haman, hanya oleh karena kebenciannya yang dia pupuk, semakin lama semakin meningkat. Hal itu membuat dia sangat membenci Mordekai. Dan bukan hanya Mordekai, dia bahkan berkeinginan untuk membunuh semua bangsa dari bangsa Mordekai. Sebuah kekesalan yang kecil di saat itu dipupuk dapat bertumbuh menjadi kebencian yang besar yang membuat seseorang bahkan dapat membunuh orang lain. Karena itu Bapa, tolong ajari kami untuk bisa mengasihi. Ajari kami untuk dapat mencintai. Buka mata kami Tuhan. Berikan minyak itu. Oleskan minyak di mata kami. Agar kami dapat melihat. Agar kami tidak lagi membenci dan menyakiti saudara kami. Kami sadar Tuhan, itu bukanlah datang dari diri kami sendiri. Di saat kami mengasihi dan mencintai, kasih itu pasti datangnya daripadamu Tuhan. Kami juga telah mempelajari bagaimana umat di zaman yang akhir nanti. Sama seperti di zaman dari bangsa Israel dulu, mereka akan dibunuh dan dianiaya oleh karena mereka memegang teguh perintah Tuhan. Dan umatmu yang mula-mula, di saat mereka memegang teguh perintah Tuhan, mereka juga dibunuh dan dianiaya. Begitu banyak orang-orang yang mati syahid dan martir oleh karena memegang teguh perintah-Mu Tuhan. Dan di zaman ini kami yakin setan sedang berupaya juga secara fisik, secara mental dan rohani untuk membunuh dan menganiaya kami melalui setiap bagian, melalui mengambil harta benda kami, cita-cita kami, mengambil ego kami Tuhan, sehingga kami dapat meninggalkan Engkau. Tuhan, tolong kami agar kami dapat berdiri teguh memegang perintah-Mu. Ajari kami untuk dapat berdiri teguh tanpa tergoyahkan, untuk dapat berdiri teguh di saat orang lain hendak menganiaya kami. Tuhan, kami tidak mampu, tapi kami yakin Roh Kudus-Mu dapat memampukan kami untuk berdiri teguh, sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dapat berkata-kata, walaupun Tuhan tidak membawa mereka keluar dari dapur api, mereka dapat berdiri teguh walaupun maut sekalipun berada di hadapan mereka. Ajari kami Tuhan untuk menjadi Sadrak, Mesak, dan Abednego yang modern, untuk dapat berdiri teguh memegang perintah-Mu, bukan karena takut, tapi karena kami mencintai-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah mati di kayu salib bagi kami. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Seluruh cita-cita kami, seluruh hati kami, seluruh rencana kami serahkan di bawah kaki salib-Mu. Agar Engkau saja yang hidup di dalam kami. Dan biarlah kami hidup di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin.